Dari mana ceritanya kok sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjut ke tingkat pencerahan. Isinya apa sih? Isinya adalah hubungan antara sholat dan akhlakul karimah. Dari mana ceritanya kok sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Kalau dilakukan terus, dia bisa membuat seseorang meningkat kualitas akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagaimana ceritanya? Nah, ini cerita di tingkat pencerahan. Jadi kita sholat jelas tujuannya, jelas manfaatnya, jelas hasilnya, dan ujung-ujungnya adalah sholat akan dihisab di awal, dan kalau bagus sholatnya maka kita akan bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira setuju nggak Bu masuk surga tanpa hisab? Setuju banget ya. Wah, ini yang luar biasa kan ini sebetulnya. Kenapa kita dikasih kesempatan untuk itu? Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi kesempatan kepada kita supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab. Lah kalau suruh pilih masuk surga saja, kan bagi tiga tuh. Satu, masuk surga tanpa hisab. Dua, masuk surga dengan hisab yang nunggu miliaran tahun barangkali. Yang ketiga, masuk neraka dulu baru masuk surga. Pilih nomor berapa? Nomor satu kan tuh. Ya, pilih kita nomor satu. Kalau bisa anak cucu kita pilihin nomor berapa? Nomor satu juga. Iya kan? Kita mau nomor satu, cuman baru ketemu pelajarannya sekarang, betul nggak? Udah lambat nggak tuh? Udah terlambat kan? Nah, yang belum terlambat ini anak cucu kita nanti itu, ya. Nah, sehingga ilmu ini harus kita wariskan ke anak cucu supaya kita dapat pahala mengalir. Sholat yang khusyuk dan berakhlak mulia, rubah lingkungan kita dengan yang dua ini. Insya Allah dunia akan berubah. Kita berjuang di lingkungan kita, menjadikan lingkungan kita itu dari mulai keluarga, anak cucu, generasi, tetangga, itu dua saja, yaitu merubah sholatnya menjadi lebih baik, merubah akhlaknya menjadi lebih baik. Kenapa? Pelajarannya sudah, bukunya ada, posternya ada. Ya kan ada alatnya, udah ada semua tuh. Tinggal ibu dakwah dari dekat ke dekat. Karena kita akan dapat pahala mengalir dari generasi ke generasi. Pelajarannya nggak banyak, cuma dua. Satu, sholat yang khusyuk, ya yang benar, khusyuknya benar. Satu lagi akhlak mulia. Dua-duanya ini modal masuk surga tanpa hisab. Dua ini aja. Kalau yang dua ini rusak udah susah deh. Mau dia hafal Quran kayak mau apa, mau profesor doktor dari Arab kayak dari mana, yang dua ini rusak, itu ilmu nggak ada gunanya tuh. Nah, kita yang dua ini yang kita hebatkan. Ini yang dua ini awal daripada pemeriksaan itu. Nah itu, ya makanya kita kuatkan yang dua ini. Karena itu kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah bimbinglah saya untuk memperoleh kekuatan saya supaya bisa sholat dengan khusyuk dan akhlak mulia. Berapa lama? Selama hidup. Sekarang salat khusyuk dan akhlak mulia kita minta selama hidup. Saya tanya, belajarnya berapa lama, Bu? Belajarnya berapa lama? Belajarnya selama hidup juga. Tuh. Nah, kalau kita belajar terus berjuang selama hidup kita, terus nyebarkan untuk dapat pahala mengalir, terus nyebarkan terus. Nah, di tengah jalan kan itu kita berjuang namanya.
Nah, sampai kita akhir hayat itu dalam perjuangan, udah jelas tuh yang diperjuangkan. Kalau yang dua ini hebat di lingkungan kita, menular ke seluruh dunia, udah aman Bu. Indonesia aman, dunia aman. Yang dua aja nih. Ya kalau sekarang kan orang pinter agama banyak banget, tapi pembunuhan, kebencian masih merajalela. Sekarang kalau yang dua ini di seluruh dunia hebat, aman udah. Sholatnya khusyuk, akhlaknya mulia. Dimulai dari mana? Dari diri kita. Nah itulah saya mengajak ibu-ibu bergabung dalam komunitas Pahala Mengalir ini. Kita sama-sama memperjuangkan untuk bergenerasi sampai kiamat. Ilmu ini kan tetap dipakai, akhlak juga tetap dipakai sampai kiamat. Dan itu adanya cuma satu-satunya di sini Bu. Pelajaran ini tuh nggak ada di mana-mana. Ibu boleh belajar tafsir di mana-mana ada. Ibu belajar tajwid di mana-mana ada. Ibu belajar ilmu fikih di mana-mana ada. Ibu belajar ilmu tasawuf di mana-mana ada. Tapi ilmu tentang khusyuk 3T dan akhlak mulia secara terperinci dengan konsep, ada kurikulum yang di sini nih. Baru di sini diterapkan. Yang kedua, memang ada yang minta Pak Lukman latihan ini coba deh dipraktekin di sini gitu ya. Ya kan adanya di WA suara saya kan, dengeran di WA. Bagaimana kalau di sini dipraktekkan? Nah, gitu kan ya, ada yang minta begitu. Nah, hari ini saya mau coba praktekkan karena dia memang memerlukan waktu. Waktu latihan itu ada dua cara. Satu, orang yang lebih mantep dia, ini latihan di luar salat ya, ini di luar salat. Lebih mantep kalau merem. Tapi ada juga, Pak, saya kalau merem malah tidur. Ada nggak yang gitu? Ada. Saya lebih enak kalau matanya melek aja. Nah, kalau melek pikirannya kemana-mana, tapi ada yang enggak. Malah saya kalau melek lebih mantep. Gitu. Nah, ini terserah. Ya, terserah. Ya, jadi saya mempraktekannya sambil merem nih sekarang. Ya, kalau gitu kita mulai, kita latihan untuk istighfar. Ya. Ibu-ibu, di dalam kita beristighfar, sedikit saya prolog ya. Saya kasih istighfar itu apa sih begitu, ya. Ibu-ibu, ya kita biasanya kalau istighfar setelah sholat itu 3 kali astagfirullah, 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 gitu ya. Nah ini yang biasa. Tapi sekarang astagfirullahnya itu kita hayati, ya kita hayati, sehingga astagfirullahnya itu kualitasnya meningkat. Bagaimana caranya? Ini gini, ya. Caranya adalah yang pertama kali kita mau beristighfar itu, kita itu mengakui kepada Allah bahwa kita ini banyak dosa. Banyak Bapak Ibu, ya, yang dia beristighfar. Kenapa sih kamu istighfar? Ya karena disuruh Nabi, betul nggak? Istighfar habis sholat 3 kali, ya udah. Saya istighfar. Kenapa kamu istighfar? Karena disuruh Nabi. Nabi kan 3 kali, udah kita baca, udah selesai. Terus habis istighfar dapat apa? Dapat pahala, selesai. Nah, ini gini. Tapi untuk yang ini, ya, kita tingkatkan lagi kualitasnya. Bahwa kita beristighfar itu karena sadar, karena insaf. Ya karena kita tahu diri bahwa kita ini manusia yang banyak sekali dosanya. Betul nggak? Kita ngaku dulu. Ya, ngaku dulu, ya Allah, saya ini memang banyak dosa, banyak salah. Ngaku. Kalau yang tadi nggak ngaku dia. Pokoknya saya karena disuruh Nabi. Kalau yang ini kita ngaku, memang disuruh Nabi, tapi memang kita sadar. Nah ini kelebihan yang meningkat, ya. Sadar saya ini banyak dosa, banyak salah. Ya, di hadapan Allah, apalagi kalau diperhitungkan salah pikiran saya, salah lidah saya, selama hidup itu banyak sekali salahnya.
ngaku, sehingga kita berendah hati di hadapan Allah Ta'ala. Ya, karena Allah yang maha pengampun dan kita minta ampun. Jangan sampai ya Allah, karena dosa-dosa saya masa lalu ini saya dapat azab darimu. Itu gitu. Karena azab Allah itu kan berat, sehingga kita dibebaskan dari azab Allah, diampuni semua dosa kita. Yang dosa ini banyak sekali jenisnya. Paham nggak Ibu? Nah, ini kita minta dengan sungguh-sungguh. Ya. Ya, kalau gitu kita praktekkan tumak ninah. Kita tenangkan pikiran kita. Kita duduk dengan tenang, yang nyaman begitu. Ya, yang nyaman, duduknya enak begitu. Kita tenangkan pikiran kita. Tenangkan perasaan kita, kendorkan otot-otot tubuh kita. Terutama otot bahu, otot perut dalam keadaan kendor. Tarik nafas perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Sebut nama Allah dalam hati kita. Allah. Dengan penuh kesadaran, keinsafan. Kita sadar betul Allah memahami pikiran kita. Allah memahami isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah, ya Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Engkau tahu yang saya rasakan, ya Allah. Engkau tahu keadaan saya yang sebenarnya, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Allah, kita sadar Allah melihat kita. Allah memahami isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah mendengar suara hati kita. Allah, ya Allah, saya mengakui, ya Allah, begitu banyak dosa saya, ya Allah. Dosa saya banyak, ya Allah. Saya mengakui, ya Allah. Saya mengakui. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ya Allah. Dosa pikiran, ya Allah. Banyak pikiran saya tidak sesuai dengan perintah-Mu, ya Allah. Dosa perasaan, banyak perasaan saya yang negatif, ya Allah. Dosa lidah, banyak kata-kata saya yang menyimpang dari perintah-Mu, ya Allah. Dosa penglihatan, dosa pendengaran, ya Allah. Dosa tangan, dosa kaki, ya Allah.
dosa yang saya sengaja, yang tidak saya sengaja, ya Allah. Dosa saya kepada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, ya Allah. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga. Dosa saya karena lalai selalu mengingat-Mu, ya Allah. Gitu banyak, ya Allah, yang saya tahu, yang tidak saya tahu, yang saya sengaja dan saya tidak sengaja, ya Allah. Saya mohon diampuni, ya Allah. Ya ampuni, ya Allah. Lindungi saya dari azab-Mu yang pedih, ya Allah. Berilah kekuatan pada saya agar saya mampu memperbaiki diri. Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Astagfirullah. Akui kesalahan kita. Astagfirullah. Akui kesalahan kita, kekurangan dalam beribadah. Astagfirullah. Ampuni saya, ya Allah. Astagfirullah. Beri saya kekuatan memperbaiki kesalahan saya. Lindungi saya dari azab-Mu yang pedih, ya Allah. Astagfirullah. Akui kesalahan kita, kekurangan kita. Astagfirullah. Terus hidupkan hati kita untuk bertobat, memohon ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Pemurah, Pengampun lagi Penyayang. Astagfirullah. Engkau tahu yang saya ungkapkan, ya Allah. Terus diulang-ulang di dalam hati kita, terus diulang-ulang sambil sungguh-sungguh mohon ampun. Terus ya, selesai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Hembuskan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi Ibu, ini kalau di dalam terapi Quran itu namanya terapi taubat. Ya, nanti ada pelajaran terapi taubat.
Jadi banyak yang mempraktekkan ini tadi, ya, dipraktekkan. Ya, kita udah keliling Indonesia. Rata-rata tuh ada salah satu orang yang tiba-tiba sakitnya sembuh seketika setelah latihan ini. Makanya itu ada terapi Qurani sebelahnya ya. Juga ada yang mesen air, ada juga ya. Yang mesen air, nanti ada penjelasan tentang terapi Qurani ini, bagaimana kuantum doa begitu dahsyat. Jadi ada sekarang tuh teknologi kuantum namanya. Kuantum tuh ada yang kuantum fisik, ada yang kuantum non fisik. Ya, sekarang tuh baru tahu bagaimana dahsyatnya doa itu. Apa hubungan doa dengan air, yang sebagian kecil sudah ketemu hubungannya. Itu penelitian di Jepang, itu baru sebagian kecil ketemu hubungan antara doa dan air. Itu baru sebagian kecil. Jadi nanti Ibu, kita kalau terapi Qurani itu akan saya jelaskan bagaimana hubungan doa itu dengan penyakit. Ya, salah satunya ada dokter di mana, di Makassar. Kebetulan saya keliling bersama dengan dokter-dokter tuh. Saya ngajar di Universitas Hasanuddin, dihadiri oleh 30 orang profesor, dokter. Ya, terapi Quran itu 30 orang profesor, dokter. Saya ngajar mereka. Ya, karena ini kan penemuan baru. Ya, ternyata ada salah satunya yang mempraktekkan yang tadi itu, istighfar. Jadi si dokter ini, si profesor ini, dia direktur rumah sakit, sakit ginjal. Sakit ginjal sebelah kiri sudah tidak berfungsi lama, sebelah kanan ternyata terjadi penyumbatan dan waktunya hanya tinggal 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu, langsung minggu depan dia harus cuci darah. Jadi ini namanya dokter kan, dia profesor lagi, temannya di seluruh dunia ada, memang nggak sanggup. Akhirnya dia bingung bagaimana cari obat sana sini, nggak ada yang bisa nyembuhin, udah bertahun-tahun juga, ditambah lagi sekarang harus cuci darah, dia frustasi. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah bertobat. Itu tadi tuh. Pagi dia lakukan, jam 3 malam. Ya, dua-duanya ginjalnya sembuh total seperti sedia kala. Itu ada testimoninya sebetulnya tuh. Nah, makanya karena itulah memang bukti-bukti nyata ya di dunia sekarang ini, penemuan-penemuan non medis luar biasa. Karena itulah pengobatan Rasulullah dengan doa. Nah, itulah yang saya kembangkan. Saya keliling ke rumah sakit. Makanya bukunya judulnya itu testimoninya profesor itu, Bu. Ya, makanya kenapa air, apa hubungan air dengan fisik? Kan ada air sekarang ini, kan ada terapi Qurani pakai air kan. Saya doain di sana rame-rame. Nah itu, Ibu. Ya, nah ini terapi Qurani ceritanya sekarang kan masih sholat khusyuk. Perlu nggak terapi?